لآبائنا وأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولجميع الحقوق الواجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. شيخ جلال الدين السيوطي، شيخ جلال الدين المحلي، شيخنا ربي الرحيم، كي يجيب له الجسد، كي يجيب الجسد أبو يكي يجب وجاب المؤمن حجاب غفر الله ذنوبنا وذنوبهم ورحمنا وإياهم. شاء الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yajma'ullahu ar-rusula fayaqulu madza ajibtum. Uzkur, mengisahkanlah engkau wahai Muhammad, yauma yajma'u, pada hari mengumpulkan, pada hari mengumpulkan siapa Allah ar-rusula, pada para utusan, pada para rasul, huwa, adapun yaum itu yaumul qiyamati, hari kiamat. Fayaqulu, maka berkata siapa Allah lahum, terhadap ar-rusul, taubikhon, sebagai peringatan, liqaumihim, terhadap kaumnya ar-rusul. Mengucapkan madza, pada apa, ailladzi, artinya pada perkara, ajibtum, yang menjawab yang hendaknya menjawab kalian, bihi, dengan alladzi, hina da'autum, ketika mengajak kalian, ilat tauhidi, terhadap tauhid. Qalu, maka berkata siapa ar-rusul, la ilma, tidak ada pengetahuan, lana, bagi kami, bidzalika, dengan hal tersebut. Innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, anta, ya engkau, itu allamul ghuyubi, paling mengetahuinya perkara-perkara yang ghaib. Ma, artinya perkara, ghaba, yang samar, anil ibadi, dari para hamba. Wadhahaba, dan menghilang, anhum, dari ar-rusul, apa, ilmuhu, ilmunya, ilmu Allah, ya, li syiddati hauli yaumil qiyamati, karena dahsyatnya gonjang-ganjing hari kiamat, dahsyatnya tragedi pada hari kiamat. Wa faza'a, dan takut dan menakutkan apa qiyamahum, pada ar-rusul. Summa yashhaduna, kemudian bersaksi siapa ar-rusul, ala umamihim, atas umat-umatnya ar-rusul, lamma yaskununa, ketika sudah tenang siapa ar-rusul. Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan ayat ini, ayat mengenai hari kiamat, mengenai kesaksian para nabi di hari kiamat. Bahkan para nabi pun kebingungan menjawab, saking dahsyatnya hari kiamat, ketika ditanya oleh Allah, apa yang sudah kamu lakukan, atau apa yang sudah diperoleh oleh umatmu dari dakwah tauhidmu, para rasul menjawab, innaka anta allamul ghuyub, karena merasa bingung ketika mendapatkan pertanyaan tersebut dari Allah. Dan kedahsyatan ini kita harus meyakini, kalau nabi, rasul saja merasa bingung, merasa kebingungan, merasa ketakutan, sampai ngeblank, ya istilahnya. Jadi saking dahsyatnya gonjang-ganjing di hari kiamat, maka kita harus meyakini bahwa hari kiamat itu akan terjadi. Kita harus mengimani hal itu. Selanjutnya,
Uzkur menyebutkanlah engkau, atau qala mengucapkanlah engkau wahai Muhammad, idh qala ketika berkata siapa Allahu Allah, ya Isa bin Maryam, wahai Isa bin Maryam. Uzkur mengingatlah engkau, uzkur mengingatlah engkau atau ingatlah engkau nikmati pada nikmatku, alaika atas dirimu, wa ala walidatika dan atas ibumu, bisyukriha dengan mensyukuri walidatik. Jadi memang terhadap Nabi Isa ini pesan khusus Allah yang diberikan kepada Nabi Isa adalah mensyukuri orang tua, berterima kasih kepada orang tua atas kelahiran kita. Nggak usah sok-sokan ngomong bahwa orang anak tuh nggak ada yang minta dilahirkan. Itu cocok kalau yang mengucapkan adalah orang tua. Tapi kalau anak ngomong kayak gitu, nah ini yang tidak boleh. Bagaimanapun keberadaan kita di dunia itu karena adanya orang tua. Kalau orang tua untuk mengingatkan diri sendiri ketika keterlaluan sama anak, terus kita mengingatkan diri sendiri sebagai orang tua, ya Allah saya sudah keterlaluan pada anak saya padahal dia nggak minta dilahirkan di dunia. Nah itu pas. Wa ala walidatika id ayattu ketika menguatkan aku kepadamu. Qawa itu artinya menguatkan aku kepadamu birohil kudusi dengan rohil kudus. Rohil kudus Jibrili artinya malaikat Jibril. Yang dimaksud rohil kudus. Tukallamu bisa berbicara engkau annasa pada manusia. Halun adapun tukallamun nas. Jadi tadi ya tukallimun nas tadi itu menjadi hal ya. Tukallimu dalam keadaan bisa berbicara engkau annasa pada manusia. Halun adapun tukallimun nas itu menjadi hal minal kafi fi ayyatuka, dari kafnya lafat ayyatuka. Bisa berbicara fil mahdi dalam keadaan masih kecil atau fil mahdi di pangkuan. Aitiflan artinya masih bayi. Kemudian tukallimun nas wakahlan dan dalam keadaan sudah tua. Yufidu berfaedah. Apa kahlan? Nuzulahu pada turunnya Isa qabla saati sebelum hari kiamat. Li'annahu karena sesungguhnya Isa itu rufi'a diangkat siapa Isa qablal kuhulati sebelum masa tua. Jadi al-kuhulah itu bukan sekedar dewasa tapi sudah menua. Sementara dalam riwayatnya, nah ini seperti yang dikatakan oleh mufassir ya, kama sebagaimana keterangan sabako yang telah lalu fi Ali Imran di dalam surat Ali Imran. Pada surat Ali Imran dijelaskan bahwa Nabi Isa diangkat dalam keadaan masih muda, belum belum terhitung al-kuhulah. Maka ayat ini merujuk pada kelak diturunkannya Nabi Isa dalam keadaan sudah kahlan. Wa idh 'allamtuka dan ketika mengajarkan aku kepadamu al-kitaba pada menulis, wal hikmata dan hikmah, wat taurata dan kitab Taurat, wal injila dan kitab Injil. Wa idh takhluqu dan ketika menciptakan engkau minat-tini dari tanah liat, kahai atit toiri ai kasuratit toiri membuat menciptakan seperti bentuknya burung. Wal kafu adapun kaf itu ismun isim bimakna mislin dengan maknanya lafat mislin.
maf'ulun dalam maf'ulin dalam keadaan menjadi maf'ul. Wa id takhluqu minat-tini kahai'atit thairi biidni dengan izinku fatangfuhu maka meniupkan engkau fiha di dalam hay'atit thair fatakunu maka ada apa atin itu toiron menjadi burung biidni dengan izinku biirodati artinya dengan kehendakku. Termasuk dari mukjizatnya Nabi Isa ya ngempleng tanah. Berikutnya watu bari'u dan menyembuhkan engkau al-akmaha pada orang yang buta sejak lahir, wal abroso dan orang yang sakit dan orang yang sakit kusta, punya penyakit kusta biidni dengan izinku. Wa idh tukhriju dan ketika mengeluarkan engkau al-mauta pada orang yang mati min kuburihim dari kuburnya al-mauta ahyaan dalam keadaan hidup lagi-lagi biidni dengan izinku. Wa idh kafaftu dan ketika menghindarkan aku atau melindungi aku Bani Israila ya menghindarkan saja ya Bani Israila pada Bani Israel angka darimu hinahammu ketika sengaja siapa Bani Israel bikotlika dengan membunuhmu idjita ketika datang engkau hum pada Bani Israel bil bayyinati dengan mukjizat al mu'jizati artinya dengan pertanda-pertanda. Faqala maka berkata siapa alladzina orang-orang kafaru yang kufur siapa alladzin minhum dari Bani Israel in hadza ai ma hadza tidak ada alladzi ji'ta yang datang engkau bihi dengan ma apa illa sihrun kecuali sihir mubinun yang jelas. Nah, jadi pada saat itu ini Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kisah Nabi Isa. Tujuannya apa? Bahwa Al-Quran juga memuat kisah Nabi terdahulu. Mestinya ini menjadi pertanda bagi orang-orang yang mendustakan Rasulullah, menjadi pertanda bahwa Al-Quran itu tidak mengingkari Injil dan Taurat, kecuali memang mereka tidak membaca kitab suci mereka. Wafi qiraatin dan di dalam qiraah yang lain sahirun, yaitu lafadz sahirun ayat Isa artinya Nabi Isa. Nabi Isa dituduh sebagai tukang sihir. Berikutnya wa id auhaitu dan ketika mewahyukan aku ilal hawariyina terhadap hawariyin. Amartu artinya memerintahkan aku hum pada hawariyin ala lisanihi atas lisannya Isa. An aminu ai bi an aminu artinya dengan untuknya beriman siapa al-hawariyin bi kepadaku wa bi rasuli dan kepada utusanku Isa yaitu Nabi Isa alaihi salam. Qalu berkata siapa al-hawariyin amanna telah beriman aku. Nah, ini pakai fi'il madhi karena memang sebutan daripada Bani Israel yang beriman, sebutan untuk sahabat daripada Nabi Isa itu adalah hawariyin. Amanna telah beriman kami bihima dengan Rasul
wa rabbihi. Wa asyhadu dan washhad, nah itu fi'il amr ya. Washhad dan bersaksilah engkau wahai Isa bi annana dengan sesungguhnya kami itu muslimuna orang-orang Islam. Jadi ini termasuk anugerah Allah ya. Ketika diperintahkan untuk berkata pada Hawariyin dan mereka menyatakan sudah beriman kepada Nabi Isa dan juga kepada Allah. Satu ayat lagi nih. Qalu berkata siapa Hawariyin. Oh. Kelewat. Uzkur menyebutkanlah engkau wahai Muhammad, atau qala berkatalah engkau, kul berkatalah engkau wahai Muhammad, idh qala ketika berkata siapa al-hawariyuna, orang-orang Hawariyun, ya Isa bin Maryam wahai Isa bin Maryam, hal yastati'u apakah mampu, ayyaf'alu atau apakah artinya apakah berbuat, siapa Rabbuka Tuhanmu, wa fi qiraatin dan di dalam qiraah yang lain bil fauqaniyati dengan tak yang bertitik di atas, wa nusiba dan dinasobkan apa ma lafad ba'dahu yang setelahnya, yastati'u ai taqdiru apakah artinya apakah kuasa engkau antas ala untuknya minta engkau hu pada Rob, ayyunazzala untuknya menurunkan siapa Rob alaina atas kami maidatan pada suguhan minas samai pada hidangan ya, minas samai dari langit-langit. Qala berkata siapa Allah lahum terhadap Qala berkata lahum terhadap Hawariyun siapa Isa Nabi Isa alaihi salam, ittaku bertakwalah engkau Allah pada Allah. Fiqtirahil ayati di dalam akhirnya ayat in kuntum apabila ada engkau itu mukminina orang-orang yang beriman. Jadi maka kenapa surat ini disebut dengan surat Al-Maidah? Dalam beberapa ayat yang kemarin-kemarin juga disebutkan mengenai makanan yang boleh, hidangan yang boleh kita makan, yang tidak boleh. Kenapa di saat haji dan umroh tidak boleh makan hewan buruan? Kenapa hewan buruan nggak boleh, termasuk dari denda-dendanya dijelaskan. Karena memang surat ini ya dari judulnya ya sudah menggambarkan bahwa kebanyakan memang berisi tentang hidangan. Tentang hidangan kan ini kita sampai pada surat Al-Maidah. Pada ayat ini kata Maidah disebut ya. Jadi pada saat itu orang-orang Hawariyun minta kepada Nabi Isa, apakah Tuhanmu bisa menurunkan suguhan